Provinsi Kalimantan Utara. Dan tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau adalah sang revolusi sejati, beliau adalah suri tauladan kita semua, dan telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang dihiasi cahaya iman dan takwa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi terkait dengan kewirausahaan, dan kebetulan narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk mengikuti seminar waktu, kami persilakan dengan Allah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu kita pastinya kalau misalnya bagi bapak-bapak masih muda ya, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita panjatkan syukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk kita saja ya, tapi juga untuk anggota keluarga kita ke depannya. Syukur-syukur untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi itu harapan kami. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk menyatukan pemahaman, menyamakan persepsi antara Basnas dan mitranya. Nah, ini kan ibu-ibu dan saudara-saudara semua ini adalah mitra kami. Mitra dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan khususnya, yang sebagian angkanya berbeda-beda sudah menerima bantuan. Ada juga yang masih belum. Yang dari STEMIC ini belum ya, masih rencana STEMIC ya, STEMIC ya, 3 ini. Kalau dari Asana berapa orang? 3, 4 kalau dengan ya. Oke. Yang bantuan kambing sudah, ini yang rencana ternak ayam belum ya, sebentar lagi. Kalau ibu usahanya apa ibu? Saya usahanya jualan. Iya, jualan apa? Jualan ngantar-ngantar di warung, Bek. Oh, ibu warung ya? Iya. Warung ya? Iya, keliling. Oh, keliling? Iya. Berarti jalan? Oh, gitu. Apaan? Gitu ya, oke. Kalau ibu? Tidak usah. Tidak ada usaha? Iya. Kemarin dapat bantuan apa? Bantuan. Bensin? Kemarin tuh ngajukan kan, cuma saya tidak bisa karena nih motornya kendaraannya tidak ada. Terus itu ya untuk bikin teman-teman jualan itu tidak ada. Karena saya sendiri. Kemudian juga saya kerja di desa. Oh, kerja di desa. Ya, Jadi kemarin tidak dapat bantuan? Dapat bantuan, cuma sudah utarakan kan, tidak bantuan apa, tidak bantuan apa. Ya. Oh, jadi waktu serah terima sama beliau kan? Iya. Oh, waktu serah terima itu akadnya gimana untuk bantuan apa? Jualan BBM? Iya. Kemarin waktu verifikasi, saya beliau jual bensin. Oh, gitu. Setelah beliau analisa lokasinya, kita tidak bisa. Oh, Tidak. jadi itu untuk apa modal yang sedikit itu? Itu masih saya simpan itu uangnya. Oh, masih Sudah saya pakai. Ya, kalau ibu jalan beringan ya. Baik. Jadi ibu-ibu dan saudara-saudara semua, hari ini kita akan menyamakan keinginan Basnas dan keinginan mitranya, yaitu Bapak Ibu semua. Supaya apa? Supaya jelas nanti ke depannya. Jadi di dalam Basnas ini ada program itu sifatnya dua. Yang pertama bersifat konsumtif,
Konsumtif itu untuk membantu kebutuhan sehari-hari kalau darurat. Kalau nggak darurat ya tidak. Artinya mau makan nggak bisa, itu tugas Basnas. Cuma di Basnas itu semua ada prosedurnya, nggak bisa. Oh, kamu nggak bisa makan hari ini. Terus kemudian minta uang hari itu juga tidak bisa karena harus dilaporkan. Ada yang sakit, kemudian perlu berangkat, ya perlu berangkat kemana untuk berobat, itu juga bisa dibantu. Itu yang konsumtif. Kemudian pendidikan, kalau sudah sekolah nggak bisa bayar, itu juga bisa. Tapi nanti semua untuk kita. Nah yang kedua, program itu sifatnya adalah produktif. Produktif itu artinya bahwa bantuan yang diberikan itu tidak boleh berhenti, tapi harus menghasilkan, dikelola supaya bisa memberi hasil. Jadi kami itu menginginkan yang bukan produktif itu ya harusnya bisa berkembang terus, sehingga mungkin tahap pertama ada modal awal, gitu ya, modal awal sekian. Nah, tentu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kambing tidak mungkin kan dikasih cuma satu kan nggak bisa berkembang ya, sehingga diberi jumlahnya 10 ya. Tapi yang lola kan banyak, gitu kan. Kemudian ayam di proposalnya itu mungkin sekitar 50 ayam gitu ya, supaya diharapkan dengan 50 ayam itu nanti usaha bisa dimulai, kemudian bisa ada hasil. Kemudian yang mungkin ibu pengalaman di gorengan ya, kita datang ke sana, kita berikan, oh ya saya pengalaman jualan ini, sesuai dengan pengalamannya, ya berapa kebutuhannya dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ibu mungkin hari ini belum digunakan, ya tidak apa-apa, masih disimpan ya bu. Nanti mungkin setelah ini ibu punya rencana. Cuma waktunya kan udah ada kan. Ya ada apa-apa. Berarti sebenarnya bantuannya bukan bantuan produktif harusnya ya, karena nggak ada waktu ya, karena sudah bekerja ya. Iya, kerja kan belum tentu juga pulang kali Pak. Oh, Nah, jadi sudah nggak punya waktu lah ya. Iya. Oh. Nanti kalau mau jualan nggak ada yang jaga kan saya juga Pak uangnya dikasih saya akan jualan. Oh iya. Oke baik. Kalau ibu jualan keliling, ibu kelilingnya naik apa bu? Jaga. Kalau saya Nah, terus terang uang dari sini Pak, saya kan gabung tukang bapak. Jadi siapa bilang yang butuh uang 1.000-nya 450. Saya uangnya, uang dari sini tuh. Jadi dijual sama saya 600 berapa? Alhamdulillah. 1.000-nya pun dapat. Kemarin tujuannya untuk buat bahan baku jualan dirinya. oh bahan baku untuk jualan keliling. Iya. Di Saya hasil uang dari sini tuh itunya pakai keliling, pakai modal sama saya dari bapak. Iya. Jadi kemarin kan dapat dari bapak tuh, bu saya utang uang, saya kan tahu punya uang kan, diutang-utangkan lagi ke bapak tuh. Jadi untuk beli kertas, mau bikin apa, dan saya nggak ada modal tuh. Ini juga saya jual bapak, saya kasihkan 300, saya 200 modal pakai jualan, bikin bayar, bikin lepot, keliling. Kalau kemarin 3 juta ya, 3,5 juta kan bu. modalnya sebagian dialihkan ke batu bara. Nah, mungkin ada perubahan kasih harga 4.450, jadi jual 600 berarti. Tadinya kan lagi ini nanti ibu kalau uang segini mau pakai apa? Saya rencananya mau bikin bata lagi, nambah modal. Bilang anak saya nggak usah bikin bata, capek, bikin kayunya, musuhnya. Jadi siapa yang butuh uang, yang bikin bata, nanti membata aja uang itu. Jadi alhamdulillah Pak, sudah dimakan, sampai saya uang dari sini tuh. Jadi dari balai artinya ibu dapat untung ya. Saya untungnya itu pakai modal lagi. Bikin ledek, bikin kepot, bikin pusat, bikin seputar. Oke baik, terima kasih ya. Iya, saya juga masih. Ya. Tadinya saya nggak punya modal Pak, ngambil bank keliling, hari-hari setor. Ya. Tapi Saya sekarang juga sudah. nggak
paling terasa lagi kalau bisnis syariah itu kan tidak boleh pakai uang riba ya, tidak boleh pakai Kalau uang yang saya kan nah, sendiri nggak ada yang makan. ya. Kalau mau makan mau masak tempat anak. Ya. Jadi si uang hasil ini Ya. kenapa pakai? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu Ya, atas informasinya. sama-sama Pak. Nanti ibunya yang belum tempat saya cobalah nanti setelah ini ada nggak pemikiran itu. Kalau enggak kan harus dipindahkan ke orang lain. Karena ini adalah amanah. Memang sih kemarin tuh ada orang juga mau merasa saya tidak bisa ngasihkan karena itu kan kayak amanah ya Pak ya. Ya. Uang dikasihkan saya itu kan amanah. Ya. Saya usaha. Jadi saya tuh tidak bisa merasa saya tidak bisa ngasih merasa nanti keputusannya dari pasar. Oh iya, terima kasih ya Bu sudah dimaafkan. Karena itu bukan uang kami, uang dari umat juga kan. Ya. Jadi harus tepat. Ya mohon maaf kalau mungkin. Ini kan orang jualan, tapi dulu memang saya jualan Pak. Kan jualan bensin, memang saya jualan bensin. Memang sih, alhamdulillah ada untungnya. Karena saya kan kalau jualan bensin, modal yang saya, misal saya buat modal 20 liter dulu ya Kak ya. Silakan dulu masih 450. Jadi yang modal ini, kalau sudah memang pas 450 saya sisihkan untuk beli bensin lagi. Jadi keuntungannya bisa simpan. Begitu lagi, ada lagi nih, saya belikan bensin, saya simpan. Itu keuntungan saya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, di dalam perencanaan kami itu, ini adalah langkah awal. Nanti akan ada lagi langkah pengembangan, ya, ada langkah pengembangan. Nah, langkah awal ini diberikan sesuai dengan kebutuhan awal, sesuai dengan kebutuhan awal. Kalau kebutuhannya 3 juta, ya 3 juta. Kalau kebutuhannya 10 juta, ya 10 juta, sesuai dengan rencananya. Ya. Nah, jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda sesuai dengan rencananya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi apa yang sudah diberi ini berapapun nilainya dikelola dengan baik. Jangan lupa pesannya Pak Ketua tadi. Jangan sampai hilang, jangan sampai bangkrut gitu. Ya, samping jangan sampai bangkrut juga dicatat. Kenapa kok harus dicatat? Dari catatan itulah kami nanti bisa tahu, oh ternyata ini usahanya aktif, oh ternyata setiap hari jalan, oh ternyata setiap hari ada transaksi. Oh kalau begitu bisa dikembangkan ini, gitu, bisa ditambah lagi nih, gitu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara membuktikan dengan apa yang sedikit ini dulu. Buktikan dulu ini bisa dijalankan dengan baik. Kemudian oh ini memang punya punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Misalnya itu jual gorengan ya. Misalnya sekarang gorengan yang 4 juta ya. Dikelola dengan baik, setiap hari catatannya rapi, uang masuknya dicatat, uang keluarnya belanja dicatat semua. Nanti setelah akhir tahun kita lihat, oh ternyata benar dia punya untung setiap bulan, oh benar hidupnya sekarang sudah bisa dipenuhi dari hasilnya itu, oh benar tiap bulan bisa menyisihkan sedikit infak, entah 5.000, 10.000 sesuai dengan kemampuannya ya. Nah itu semua akan menjadi ukuran bahwa usaha Bapak dan Ibu dan saudara semua ini layak kalau mau dikembangkan. Wah Bu, bisa enggak ada teman lagi yang lain, mustahil yang lain yang tidak mampu, yang bisa ikut bekerja di Ibu, bisa enggak bisa kan buka outlet lagi, dikembangkan lagi, dibuat lagi. Tapi sasarannya menolong mustahil yang lain lagi. Nanti yang lain juga. Nih, Mas ikut satu Mas. Oh iya. Yang apa? Pengelolaan tahu tempe ini. Oh iya. Tinggal kita sopein. Ya ikut dia dulu. Saya pernah tahu ya sambil jualan itu juga kelapa kan ya. Oh, kalau ini sudah sukses. Ya, dulu ikut aja lah ya. Ya. Oke, terima kasih ya sudah datang. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Oke, terima kasih. Tadi saya ulangi lagi.
Bapak Ibu harus semangat mengelola apa yang sekarang diberi ini. Kenapa? Karena apa yang diberikan sekarang ini walaupun jumlahnya mungkin segitu, kalau dikelola dengan baik berarti kita bisa masuk tahap pengembangan. Ya kita lihat dulu 1 tahun lagi gitu. Oh tahun ini ternyata hasilnya bagus loh. Usahanya tertib, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Nah kalau ternyata memang bisa dikembangkan, ayo kita bantu teman-teman mustahil kita yang lain, orang-orang yang perlu bantuan dengan cara bagaimana dipekerjakan di tempat kita, buka outlet baru. Misalnya seperti itu Ibu. Nah kemudian Ibu juga begitu, uang yang ada ini betul-betul jadi dikelola dengan baik, catatannya baik, bisa dilihat, bisa diketahui gitu. Oh ternyata menghasilkan. Tetangga lagi yang tidak mampu, masukkan di situ. Perlu modal lagi bisa. Untuk pengembangan dengan catatan apa yang sudah ada ini itu memang sudah berjalan dengan. Jadi harus sabar dulu ya, 1 tahun dibuktikan. Jadi kalau misalnya yang kambing sudah berkembang menjadi berapa, gitu ya. Kemudian catatannya juga ada, pengeluarannya untuk apa, pemasukannya untuk apa, semuanya tercatat dengan rapi. Maka itu nanti bisa masuk di tahap pengembangan. Dengan tahap pengembangan itu diharapkan ada orang lain yang ikut bekerja di situ. Jadi itu hari ini sehingga kami ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sih sebenarnya berusaha atau berbisnis yang sesuai dengan ketentuan agama. Supaya kita apa? Supaya kita nyaman lahir dan batin. Usaha tidak hanya untuk cari uang untuk dunia dan akhirat, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari cara. Kalau masnya ini kan yang bekerja sudah banyak ya, berapa orang sudah ya? 6 ya, katanya juga punya usaha tangguh ya. Pengembangan memang tahunnya sudah lama ya. Sudah jalan 2 bulan. Sebelum usaha 2 bulan itu ada usaha tahun juga, sudah punya pengalaman. Juga ya. Terus yang apa itu namanya? Yang usaha apa itu kelapa itu ditarik yang kerja kerja. Ditarik yang bisa kerja. Maksudnya dibagi hasil lah kerja. Oh bagi hasil. Bisa nggak itu berarti kalau misalnya ini ada mitra nih, ini mau jualan kelapa muda itu, nah, kemudian uangnya kan kurang ya Bu, karena ternyata harganya naik. Bisa nggak misalnya ini dipasok itu jualan kemudian bagi hasil? Bisa Bu, minta dipasok dari sini. Nanti kalau sudah uangnya sudah terkumpul lagi, bukan begitu, tapi beli dengan harga lebih murah, untuknya lebih banyak begitu kan Bu? Untuk tahap awal supaya nggak berhenti. Cuman kalau kelapa ini dia harus punya skill, tidak semudah. Ya. Ibu sudah pengalaman jual es kelapa ya? Belum pernah sih. Skillnya apa? Ya. Skillnya apa yang harus dimiliki? Kalau itu kan Akhir bapak. oh iya bisa. Cara itu kan? Ya. Skillnya apa? Keahliannya apa yang harus dipenuhi? Kayak belah gitu. Belah. Udah biasa ya Bu belah? Belah. Terus kan yang dilihat kan kerapiannya. Dari cara membelah. Bisa diajari kan? Tapi bisa nggak kalau misalnya ini kan jualan gorengan di Sabana sana ya Bu? Sebagian kemudian di drop berapa dulu kerjasama kemudian hasilnya itu bisa nggak? Kalau kelapa Pak tidak banyak modal. Berapa? Kita punya modal 100.000 sudah dapat kelapa. Saya bisa bantu kalau masalah pemasakan Kelapanya. Bisa nggak bayar setelah laku? sekarang kalau itu dari yang usaha yang manja Oh ya. dia kan petaninya Kok bisa cuma 100.000? Untuk apa ya? Hanya 100.000. modal kelapanya aja Oh iya. 100.000 dapatnya berapa? 20.000 ya satunya 5.000. Dijual betul bisa 10.000 ya? Ya kemarin saya cari-cari kan. Nah. Ada 10.000. Nah, sekarang kita di sini Bu, 5.000. Ya. Alhamdulillah itu tempat saya. Nah, 5.000. Apa polaannya 5.000 ya? Oh, kemarin 10.000 ya. Iya. Kalau ini bisa jalan nih ya.
Jadi bisa ya Bu, kalau pemudanya kesini ngambilnya ya. Beli cash bisa kan? Ya, oke baik, alhamdulillah ada sedikit jalan keluar ya. Jadi itu bisa bagus. Nanti begini, kalau pengembangan itu nanti bisa saja kita misalnya tambahkan lagi, tapi dengan syarat ada mustahil baru yang ikut di situ, gitu. Jangan untuk dirinya sendiri gitu ya. Artinya manfaatnya itu ada saudara kita yang lain yang tidak mampu ikut bekerja di situ, sehingga ini tambah lagi, ya layak ditambah. Kalau nanti yang kaya sendiri kan juga kurang. Oke. Baik, saya kira begitu. Nanti kita verifikasi ya Mas. Nanti pengembangannya, kalau Mas ini sudah masuk di tahun pengembangan ya. Kalau tahu itu sudah ada tapi tidak bisa jalan. Jalan ya Pak. Jalan terus masalahnya apa? Uapnya. Uapnya kenapa? Kan kemarin dari Pak Ketua. Berapa biaya untuk uap itu untuk apa sih? Untuk merebus Mas, ya apa alatnya apa? alatnya. Beli alat kan? Iya, kayak simulasi. Sampai berapa tuh modal beli alat? Tahu sih Pak. Nah, kalau belum tahu nggak bisa dibantu. Ya kalau bisnis singkat, kalau ditanya harus tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa dibantu. Lagi itu bantu yang nggak tahu. Karena kemarin kan kalau kita hitung-hitungan belum hitung-hitungan kalau kita buat di sini atau kirim dari Jawa. Kalau dari Jawa sekitar 20. Tapi kalau dari di sini kalau buat di sini 15. Nah, bikin proposal itu ditulis bahwa kebutuhannya alat 20 juta. Tapi dengan alat ini sementara belum ada alat, omsetnya berapa? Kalau misalnya karena kita masih manual kan Pak, pakai bambu biasa. Berapa? Jadi pengerjaan yang seharusnya kita kerjakan yang Omsetnya jadi berapa sebelum ada alat? sebelum ada alat ini masih 5-6 ember dikerjakan. Berapa uangnya? 5 Kali 80. kali 80 4 juta 400. 5 kali 8 kan 40 ya. Oke, kalau ada alatnya bertambah jadi berapa ya? Kalau ada alatnya bisa sampai 50 ember. Itu maksudnya, ini kalau ditambah ini maka usahanya akan bertambah sekian, sehingga omsetnya tambah sekian, untuk tambah sekian, syukur-syukur misalnya infaknya tambah sekian. Basnas menunggu infaknya itu, bantuan sukarelanya itu gitu ya. Baik. Jadi ini masih pengantar ya, kita masih perkenalan. Jadi di bidang pendidikan dan pendidikan Basnas ini ada namanya program transformasi 100 mustahil menuju mujahid. Ini artinya apa? Transformasi itu perubahan, berubah dari mustahil, berubah dari orang yang diberi bantuan. Rencana kami 5 tahun yang akan datang harus berubah menjadi mujahid, orang yang bisa mengeluarkan zakat atau orang yang bisa membantu. 5 tahun. Bukan sekarang besok langsung tidak. Tapi besok kalau sudah jalan harus mulai berlatih. Misalnya untung 100.000, seikhlasnya saja. Oh ini untuk akhiratku misalnya 5.000 misalnya gitu. Tidak meningkat. Tapi kalau sudah mujahid nanti penghasilan rata-rata sekitar 6 juta itu 2,5% itu ada ketentuannya. Nanti kalau sudah sampai 6 juta itu wajib 2,5%. Karena setara dengan 85 gram emas. Selama setahun nanti itu 2,5%. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada program namanya berubah. Kami ingin Bapak Ibu ini semua dalam waktu 5 tahun yang akan datang itu akan berubah menjadi orang yang bisa membuangkan, orang yang bisa membuang. Jadi tidak bisa lagi besok langsung ya. Jadi ini makanya itu nanti 6 bulan kami akan lakukan monitoring, melihat gimana usahanya sudah dijalankan sesuai dengan rencana itu pertanyaan. Oh sudah. Kemudian kita bagaimana perkembangan yang ada, evaluasi untuk mengetahui apakah dia berhasil atau tidak berhasil atau ada masalah apa. Itu nanti setiap 6 bulan ada masalah apa. Kita ngomong, oh ini kendalanya di sini.
Karena bisnis itu tidak ada yang mulus. Semua bisnis, lama di bisnis kan pernah rugi kan? Nah pasti pernah, ibu juga gitu kan Bu, pasti pernah rugi kan? Nah, yang muda-muda kalau belum ya, yang senior-senior ini pasti bisa ceritain. Tapi jadi nanti itu pasti itu ada masalah. Bisnis itu tidak ada yang mulus. Bisa saja masalah itu berdatang dari kita sendiri, karena mungkin kita nggak disiplin. Salah satu yang sering jadi masalah apa? Uang pribadi dan uang usaha jadi satu. Jadi kalau ini uang usaha nggak boleh dipinjam-pinjamkan, nggak boleh ya. Kalau orang bilang begini, saya kan kemarin dapat dari Basnas, kenapa kita nggak boleh pinjam? Belum, ini amanah yang harus saya jaga. Hidup dan mati saya harus jaga. Ini uangnya umat gitu. Saya diamanai ini supaya saya bisa menjalankan kegiatan usaha. Jadi tidak boleh saya pinjamkan, tidak. Saya tidak berani. Kalau mau pinjam telepon Basnas, bolehkah saya pinjam? Nanti kita verifikasi. Oh ternyata nggak usah pinjam, dibantu. Kan bisa gitu kan? Begitu ya Bu. Jadi kalau ada yang pinjam uangnya ini suruh telepon Basnas. Bisa jadi mereka dipinjam, dibantu. Kenapa Pak pinjam tidak punya uang untuk makan? Wah kalau nggak punya untuk makan dan punya kita wajib kan hukumnya. Begitu maksudnya. Jadi jangan pakai uang usaha. Uang usaha dan uang pribadi harus dipisahkan. Kalau ingin bisa, kenapa harus dipisahkan? Karena kalau kita ingin mengembangkan usaha, maka kita akan lihat mana uang usaha ini, mana catatannya. Sekarang ada uang berapa di kas, atau mungkin kalau di tabungan ada uang berapa. Kalau itu bisa ditunjukkan semua, kita percaya. Tapi kalau cuma ngomong saja kan kita nggak percaya. Itu masalahnya. Jadi kita dengan melihat catatan tadi itu, laporan itu, maka kita akan percaya. Sehingga kita ngambil kesimpulan, oh ini memang bisa dibantu, ini bisa dikembangkan, bisa didukung lagi. Oh bisa kami gantikan antara mitra yang satu dengan yang lain. Ini kayaknya bisa berarti misalnya dia bisa ketemu, bisa kerjasama, bisa dapat yang jadi begitu. Supaya sambil rileks silahkan sambil dinikmati saja. Jadi kita tidak usah terlalu tegang ya. Baik Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita akan coba belajar dengan kewirausahaan syariah atau berusaha sesuai dengan ketentuan agama. Masa perkenalan ya. Nama saya Arif Jawa Totori. Saya di sini sebagai ketua bidang kedua bidang kondisi sosial. Jadi kalau ada masalah-masalah darurat yang perlu bantuan, kalau nggak dibantu dia itu pasti akan berbahaya. Nah, itu pakok saja saya dibantu oleh Mas Isbulo. Dia juga Mbak Musdalifah tapi lagi bisa beliau. Nanti kita datang ke lokasi dilihat betul. Ada orang sudah sepuh sekali ya, nggak mungkin dia bekerja itu bisa kita bantu terus. Oke. Jadi gini, pertama kita ingin mengenal dulu apa itu kewirausahaan syariah ya. Kewirausahaan syariah itu adalah semua kegiatan atau aktivitas usaha atau bisnis yang dijalankan dalam sistem perdagangan baik untuk memproduksi maupun mendistribusi. Memproduksi itu menghasilkan barang, menghasilkan tahu, ya, menghasilkan gorengan, menghasilkan batu bata itu, menghasilkan anak kambing, menghasilkan telur ayam gitu kan. Itu kan kegiatan produksi. Dan mendistribusikan itu menyalur, menjual, untuk mendistribusikan. Maksudnya supaya sampai kepada orang yang butuh. Di sana butuh gorengan, di sana butuh batu bata, di sana butuh telur, di sana butuh anak kambing, di sana butuh kambing untuk korban. Itu namanya mendistribusikan. Bisa bentuknya barang, tapi bisa juga jasa. Jadi bisnis itu tidak harus selalu dalam wujud barang. Jasa juga bisa. Kalau kita jadi maklar tanah itu berbisnis ya, ada komisi ya. Jualan rumah juga begitu ya, ada komisi. Itu juga jasa. Dengan mengikuti ketentuan syariat agama Islam. Banyak juga orang yang berbisnis
tidak pakai syariat tangga dasar juga berhasil. Chinese itu namanya manusia juga besar-besar kayak kaya gitu ya. Nah kita tidak boleh kalah. Kelebihan kita adalah kita dasar agama, kita jauh lebih tentram, kita tidak diperbudak harta, semuanya itu diniatkan ibadah sehingga dapat dijalankan. Jadi itulah kewirausahaan bedanya kita dengan mereka. Oke. Kemudian ini dasar pikiran usaha syariah ini di Al-Nisa 29 ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil. Jangan kita menikmati jerih payah orang lain, milik orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Cara yang tidak benar dan cara yang salah itu seperti apa? Yaitu yang dilakukan tidak dengan suka sama suka, tidak ridho sama ridho. Kalau kita berbisnis sama orang, kita harus ngomong, ini saya jual ya, batu bata. Harganya sekian. Terus dia tanya, batu batanya ini bagus nggak? Kalau memang bagus kita harus bilang bagus. Kalau kurang bagus harus bilang kurang bagus. Itu kalau di agama kita harus begitu. Nggak boleh kita menutup-nutupi supaya laku kemudian cacatnya itu ditutupi. Itu tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau dia pulang membawa barang kita, ternyata ada cacatnya, ada kurangnya, dia tidak ridho. Dia tidak suka. Itu tidak boleh dalam agama. Jadi kalau ibu mungkin mohon maaf, gorengannya memang sudah nggak enak, sudah alot, itu hati-hati. Nggak boleh ya agama. Tadi kan dia bayangkan gorengannya harusnya nggak gorengnya, baru goreng nggak, baru goreng. Ternyata sudah kemarin digoreng lagi, itu nggak boleh. Wah itu sudah syariah. Nah, kemudian anak kambingnya dijual, ini sehat-sehat, giginya utuh-utuh, baru rumah ompong satu. Itu kita harus ngomong, mohon maaf ya, ini lihat barangnya, kekurangannya ada di sini. Itulah bedanya orang Muslim. Dia harus ceritakan apa itu kekurangan, supaya apa? Supaya kita ridho sama itu. Ketika dia pulang dia tidak kecewa. Dan yang paling penting lagi kejujuran seperti itu, ridho sama itu seperti itu akan apa? Menghasilkan kepercayaan. Makanya di dalam bisnis, di dalam Islam tidak boleh tidak jujur juga. Seperti Rasulullah SAW. Kalau ada kurangnya harus ngomong, mohon maaf ya, ini gorengnya kemarin agak buru-buru, jadi agak gosong sedikit. Saya coating sedikit, mau kan gitu. Jadi kalau kurang nggak kecewa bu, ya nggak kecewa, harus begitu. Mohon maaf ya, ini kambingnya agak pengkol sedikit kemarin itu dari jatuh, nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Harus begitu. Kalau orang Islam bisnis itu, nggak boleh itu. Pasti itu, jangan sampai dia tahu tidak jadi beli, nggak boleh. Beda kan orang Islam dengan non Islam kalau bisnis kan ya, karena orang Islam itu akhirnya harus suka sama suka. Tidak mungkin orang itu suka kalau misalnya yang pertama dilihat bagus, ketika pulang dibawa ternyata tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Jadi kita harus benar-benar memuaskan seperti harapan mitra kita atau siapa yang beli di tempat kita. Saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu tentang apa namanya teori seperti kuliah itu ada teori namanya kesetiaan pelanggan. Pelanggan kita itu akan setia jika kesetiaan itu merupakan fungsi kepuasan. Kalau pelanggan kita itu puas, pasti dia akan setia ke kita. Pasti dia nggak mau beli ke tempat lain. Biar dia mahal, biar apa, pokoknya yang jual si A saya akan beli di situ. Jadi jangan pernah dia dibuat kecewa. Dan jangan takut ketika kita sudah mengecewakan. Kita harus cepat minta maaf karena kita nggak tahu. Dan kita harus mengganti. Jangan takut rugi hari itu. Rugi hari itu, tapi untuk keuntungan jangka panjang. Sekali itu kita tutup-tutupi, kemudian yang kita jual mengecewakan, dia tidak puas, besok pasti dia sudah tidak mau lagi. Itu yang harus orang-orang Islam, filosofi wirausaha bisnis Islam itu di situ letaknya. Nah, tadi saya mengatakan secara teorinya kan kesetiaan itu
itu adalah fungsi berpuasa. Jadi kita terus, makanya ada istilah pembeli adalah raja, harus kita layani sebaik-baiknya, mulai dari sini, mulai dari pelayanan terbaik sampai barangnya. Nah, bagaimana cara kita memuaskan pelanggan kita, pembeli kita? Beri dia yang kita kasihkan itu melebihi dari harapan, minimal sama. Kalau kita bilang baik, ya baik betul. Kalau kita bilang ini memang bisa, ya memang bisa betul. Tapi kalau bisa, kalau kita ingin memuaskan siapapun ya, mitra kita, teman kita dan lainnya, supaya dia setia di kita, maka beri dia melebihi dari apa yang dia harapkan. Misalnya begini, adalah sedikit-sedikit di luar dia bayangkan, dia tidak menduga, kita tambahi sedikit. Ya itu tidak usah kita janjikan, daripada banyak janji tapi kemudian tidak ada buktinya ya, hanya PHP. Tidak janji tapi malah lebih sedikit. Misalnya, aduh terima kasih ya, sudah beli 10, ini saya tambahi 1. Dia nggak menduga ya. Itu meningkatkan kepuasan. Atau, aduh sudah terima kasih ya, langganan ke saya, maka ini pembelian yang ke 10, ke 20, ke 30 saya diskon sekian. Misalnya orang nggak menyangka hal kecil seperti ini, tapi berikan hal kecil itu yang tidak mengganggu transaksi kita. Jangan sampai terus kita rugi, jangan sampai bisnis kan harus untung gitu. Yang kita tetap untung, tapi ada sesuatu orang yang merasa. Tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa nambahi hal seperti itu, pelayanan kita dan penjamutan kita yang terjadi. Jadi kalau datang, aduh temanku satu ini gitu, jadi puji gitu ya, itu kan dia melebihi harapannya, dia senang gitu, dan dia pasti akan setia gitu ya. Nah itu, jadi sebenarnya makna suka sama suka itu kalau diterjemahkan bisa sampai membangun loyalitas atau kesetiaan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memuaskan. Bagaimana memuaskannya? Beri dia sesuai harapan. Kalau bisa melebihi harapan. Dan Bapak Ibu tidak usah takut memberi lebih kepada orang. Karena kelebihan itu yakinlah bahwa Allah suatu saat akan mengembalikan dan menggantinya lebih banyak. Begitu ya. Nah ini prinsip atau filosofi di dalam berbisnis yang Islam. Jadi kita harus punya semangat seperti itu. Oke. Jadi kalau bisnis menurut syariat itu, yang pertama itu rukunnya ada syarat-syaratnya ya, ada subjeknya. Jadi ada penjual dan pembeli. Kalau online bagaimana? Ya boleh saja, yang penting jelas. Yang penting jelas. Kemudian kalau online bagaimana barangnya? Barangnya harus jelas spesifikasinya. Mungkin ibu nawarkan gorengan lewat online gitu ya. Jadi itu harus dijelaskan betul perincian apa barang ukurannya. Kadang orang kaget ya, ini lemarinya kok murah sekali, begitu dipikirnya lemarinya kecil. Kecewa gitu kan? Nah itu jadi penjual dan pembeli jelas ada, kemudian berakal, sudah balik, kemudian dia kalau anak kecil dia itu sudah mampu berpikir baik dan tidak baik gitu kan. Kemudian harga dan barang, jangan menjual ketika orang itu bertransaksi kemudian tidak tahu harganya. Biarkan saja dia makan yang banyak, nanti terakhir harganya saya naikkan gitu kan. Jadi yang bagus itu harganya harus ditulis, jadi orang nggak terjebak. Ini 10.000 ya, ini 5.000, sebelum transaksi itu sudah tahu. Kan sering tuh kalau kita makan di jalan-jalan itu ya, begitu makan begitu waktunya ternyata mahal, itu tidak boleh. Jadi harga dan barangnya harus jelas. Barangnya juga harus ada, kecuali mungkin dia ada di gudang, tapi ketika transaksi bisa diambil. Misalkan ibu jual batu bata, oh ya saya punya stok batu bata ada 1.000, supaya dia mau ngasih uang muka saja gitu. Oh ya jangan kasih uang muka, padahal batu batanya dari uang muka itu baru dibikin batu bata itu tidak. Jadi memang betul-betul dia punya stok. Kalau bilang mohon maaf saya belum punya stok,
Tapi insya Allah saya bisa menyiapkan dalam waktu 1 minggu setelah saya terima uang muka. Kalau ikhlas sama ikhlas, contohnya seperti ini. Kasih contoh. Kalau tidak seperti itu harus ditolak, harus dibatalkan. Tidak boleh. Nanti setelah kok antara contoh dan hasilnya nggak sama, tidak boleh. Di Islam tidak boleh. Walaupun ada orang menulis begini ya, transaksi setelah meninggalkan tempat ini maka bukan tanggung jawab kami. Islam tidak boleh. Kalau memang itu barangnya ada cacatnya, kita harus yang mohon maaf. Jadi itu ya, harga dan barang itu harus jelas ya. Kemudian ada sepakat, dan yang penting lagi ijab dan qabul. Jadi ada ngomongnya gitu. Ini saya jual sekian ya barang ini, setuju gitu. Itu harus ada ijab qabulnya. Jangan tiba-tiba dipaksa saja barangnya dikirim, kemudian orang yang saya kan belum bilang saya setuju, kenapa tiba-tiba barangnya dikirim. Jadi harus ijab qabulnya. Di depan itu sudah ada kesepakatan. Nah, ini sudah diajarkan di Islam sejak 1500 tahun yang lalu ya. 1500 tahun yang lalu, tapi kadang-kadang kita tidak disiplin. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya, ini yang sangat penting, yang membuat bisnis itu akan berhasil, yaitu karakter wirausaha syariah. Karakter itu apa? Mental kita ini. Jadi mental kita, perilaku kita itu seperti apa? Yang pertama itu kita harus jadikan prinsip bahwa seperti sifat-sifat Rasul, siddiq, benar. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita sudah bilang baik, maka katakan baik. Yang sering dilanggar sebagian dari kita itu adalah kalau sudah janji besok saya datang, harus datang. Mohon maaf, kemarin hujan, gak jadi dikirim, gak bisa berangkat, gak ada motor. Tidak boleh, gak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Jadi kalau ngomong jangan benar. Jadi harus benar kalau ngomong. Pegang itu. Kenapa? Begini, saya kasih teori yang agak tinggi sedikit. Kalau dalam istilah asingnya itu namanya positioning strategi. Apa itu? Strategi memposisikan, menempatkan karakter kita itu di pikiran orang. Jangan sampai orang mengenal kita bahwa apa yang kita omongkan itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau saya bilang baik, garansi pasti baik. Wah, ini bagus nih. Ini kambing ini sehat betul ya, udah baru sakit gitu. Itu tidak boleh. Mohon maaf ya, kemarin baru sakit, tapi ini sudah sesuai dengan Tuhan. Mudah-mudahan besok harus begitu ngomongnya, harus benar, tidak boleh ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kemarin ada cacatnya segera dijual. Itu tidak boleh. Di Islam tidak boleh. Jadi yang pertama adalah benar. Ngomongnya benar, tidak pernah berbohong. Jadi itu nomor satu yang harus dipegang. Kenapa? Kalau kita itu berkata benar, maka kepercayaan orang itu akan muncul begitu. Bapak Ibu, saya juga punya bisnis ya, dari dulu saya bisnis. Sekarang saya juga bisnis, udah rekam. Semuanya dari mana? Dari kepercayaan saja. Juga nggak punya uang juga, sama. Dari kepercayaan. Karena kalau kita ngomong harus benar. Dan kalau kita sudah janji, apapun harus ditepati. Jangan karena hujan kemudian nggak datang, hanya karena apa kemudian tidak jadi. Itu tidak boleh. Saya pernah suatu ketika itu orang mau pesan komputer saya, ngasih uang saya 350 juta. Hari saya pesan komputer ini uangnya 350 juta. Ya, oke, saya bawa uang. Kemudian sebagian saya bayarkan, saya jadikan untuk diri. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu tahun 2016 itu Thailand banjir. Thailand banjir itu mengakibatkan apa? Sepeda motor melambung tinggi. Jadi harga itu dari harga 350 itu tiba-tiba jadi jadi 900 ribu. Harganya meningkat sehingga uang itu tidak cukup.
habis semua, tidak cukup. Terus saya itu sampai sakit. Gimana kok belum dikirim? Aduh mohon maaf, kondisi Thailand banjir, stok produk-produk komputer akhirnya pada naik semua, uangnya tidak cukup, yang kami tidak bisa menambah uang lagi, sehingga terjadi kemacetan di situ. Saya sampai sakit karena ya Allah uangnya orang gitu. Kita kalau pas ada masalah jangan sampai detail pun tidak bisa. Ingat ya, ini lagi saya ini teleponnya dimatikan. Bilang nggak ada. Itu bukan orang Islam. Kalau itu orang munafik. Hadapi semua. Saya kondisi sakit dirawat, maaf yang saya sakit terus uangnya sudah habis. Saya tidak bisa. Orangnya agak emosi gitu ya. Orangnya di Cirebon, saya ada di Malang. Ngirim utusan kolektor gitu ya, nagih. Terus lihat saya terpulai lemah di rumah sakit. Oh iya ternyata betul Pak Arif itu sakit. Handphone saya taruh di sini. Ketika saya ini keluar darah, saya tunjukkan. Ketika dia minta saya minta Pak Arif datang, karena dia nggak percaya kalau saya sakit. Saya datang dalam kondisi sakit. Mas, saya kondisi sakit. Ketika saya berdarah. Tapi karena ini masalah kepercayaan, saya harus datang. Saya datang dalam kondisi sakit. Apa yang terjadi? Masnya itu bilang saya Pak Arif, saya doakan sembuh ya. Uangnya saya ikhlaskan 350 juta. Tidak usah bayar. Itu salah satu hikmah sehingga saya sangat yakin apapun masalah yang kita hadapi dalam bisnis jangan menghindar. Katakan apa adanya. Hadapi. Gitu ya. Jangan menghindar. Apa yang kita katakan harus benar. Saya sakit, uangnya terus terang habis. Nah, keuntungannya kita kalau berbisnis syariah itu, kalau kita kerjasama, kalau bangkrut, ya ditanggung bersama. Coba kalau pakai uang yang bank riba itu, mau bangkrut mau enggak, pokoknya harus kembali. Uangnya harus disita, gitu kan? Enak loh, bisnis syariah itu. Tadi itu diikhlaskan, 350 juta itu kan banyak ya, banyak. Diikhlaskan kebetulan dia kan. Itulah salah satu hikmah yang benar-benar saya melakukan apapun masalah saya harus ada. Begini kalau tidak sudah. Kadang kita menghadapi masalah itu kan sering stres ya. Apalagi punya utang, kita dihadapi pusing gitu kan. Gak usah kembalikan semua kepada Allah. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ingat, setelah kamu melakukan satu kegiatan dan selesai, jangan berhenti, lakukan lagi kan gitu. Terakhir kalau kita sudah berusaha, berserah diri, semua serahkan. Terakhir udah, ya Allah, saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan kemampuan saya. Ya Allah, sekarang saya serahkan kepada Engkau lah yang memiliki keputusan. Insya Allah pertolongan itu akan datang tepat pada waktu. Beda kalau kita lari, nggak berusaha menghindar. Beda. Tapi kalau kita hadapi pas saatnya, pertolongan itu kan tidak harus saya dapat uang 350 juta dan saya bisa bayar utang, kan nggak harus begitu. Ternyata pertolongannya apa? Orang yang ikhlaskan. Jadi nggak usah takut ya, bisnis kami tahu bisa lebih bisa untung gitu ya. Yang penting jujur, yang penting ngomong apa adanya. Kalau salah minta maaf, masih bisa diperbaiki. Yang penting itu kuncinya. Saya pernah begini. Ada orang sewa mobil saya, Ustaz sewa mobil saya. Di dalam perjanjiannya itu bunyinya begini. Kalau mobilnya itu rusak, kemudian masuk di bengkel, ya, rusaknya ini dibiayai oleh asuransi. Tapi ketika mobil itu diam di bengkel, maka penyewanya harus bayar setiap hari. Karena mobil tidak bisa jalan. Perjanjiannya sudah ditandatangani. Tanda tangan sama Ustaz tadi. Nah, mobilnya diunduhi truk, belakangnya rempong, kacanya pecah, pintunya penyok.
Dia langsung datang ke saya dengan keadaan yang puncak gitu. Kenapa Mas? Mas Ustaz kenapa? Pak, mobilnya ada kecelakaan, belakangnya ringsek, ada truk mundur, ada mobil, sampai itu nyopotnya dari truk itu ditarik-tarik sama masyarakat. Oh iya, oke. Terus ya saya ini bertanggung jawab, apa yang harus saya lakukan? Lihat perjanjiannya begini. Kalau ini rusak, bisa diklaim asuransi, hanya bayar 350.000, lainnya juga asuransi. Tapi selama mobil ada di bengkel, Masnya harus membayar setiap hari. Mobil yang paling murah itu 1.300.000 saya sewakan. Masuklah di bengkel dia dulu, kenapa? Saya ingin bertanggung jawab, tapi saya tidak tahu harus bayar dari mana uang hariannya. Ya, kita lihat aja dulu. Masukkan ke bengkel, selesai di bengkel 20 hari, sehingga dia harus bayar 300.000 kali 20 hari 6 juta. Wah, mobilnya sudah selesai, dia masih kelihatan puncak kan. Nah, terus bagaimana ini uang sewanya? Terus terang, saya betul-betul tidak tahu. Memang gajimu berapa jadi Rusman? 700.000. Bagaimana 700.000 bisa? Tapi karena melihat kesungguhannya, saya melihat kesungguhannya, dia ingin bertanggung jawab. Oke, kalau begitu uang hariannya harus tidak. Jadi saya mau ini kesempatan bagi saya untuk membantu orang yang lagi butuh dan memang dia tidak mampu. Nah, jadi pertolongan. Oh iya, silakan. Ini silakan. Aduh, si kecil tidur. Ini si kecil perhatian ya, alhamdulillah. Ini berusaha. Kalau besar saya sudah berusaha. Bagus Bu, kalau dibawa begini-begini itu bagus, saya suka. Jadi biarkan anak itu melihat situasi itu sebagai dari pembelajaran. Oh, karena di sana tempatnya itu ya, lihat kan. Oke ya. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi tepat gitu. Akhirnya dia dapat pertolongan dan saya merasa kalau ini kesempatan bagi saya. Ini bukan untuk riak-riakan ya. Saya hanya memberikan contoh-contoh persoalan di dalam bisnis. Ketika kita hadapi semuanya itu dengan tidak takut, kita hadapi dengan jujur, kita serahkan kepada Allah keputusannya, ternyata keputusan itu menjadi yang tepat. Oleh karena itu, satu, jangan sampai wirausaha binaan Basnas ini kalau ngomong tidak, jadi harus diperbaiki. Tapi manusia kan tempat salah dan hilang ya, tempat salah dan lupa. Kalau lupa dan salah, ya minta maaf. Apa itu kemarin mohon maaf saya ngomongnya tidak betul, tidak apa, dimaafkan. Itu dasar pertama kita membangun hubungan itu harus dari situ. Harus dari situ. Kalau sudah seperti itu, percaya dengan saya. Besok, Pak, saya butuh uang 100 juta. Saya butuh uang 200 juta. Bapak ada nggak kenalan yang bisa menjamin saya? Tapi karena kami ini sudah percaya dan yakin bahwa apa yang diomongkan itu tidak pernah salah, kami cari kamu. Pasti bisa. Tidak susah mencari modal itu. Misalnya ini salah satu contoh. Misalnya saya juga punya sih angsuran utang juga banyak. 9 mobil punya saya itu semuanya juga kredit. Tapi saya nggak mau minta. Ketika sudah waktunya saya harus bayar, saya tidak mau. Sehingga kalau sekarang ini misalnya saya mau ngambil lagi, pasti dikasih, malah ayo Pak ambil lagi Pak gitu. Ayo Pak ambil lagi, Bapak mau berapa, mau kredit, mau ambil mobil berapa, dikasih. Cuman saya jawabnya, saya hitung-hitung dulu kekuatan saya hitung dulu pasar saya, benar-benar ini masuk akal, ini menguntungkan atau tidak. Bukan kami tawari uang dari sini, uang ditawarin ambil aja. Itu nanti kita tidak benar, dianggap orang tidak. Oh iya, saya siap menerima amanah pinjaman atau bantuan. Bagaimana rencananya uang ini mau saya gunakan untuk ini? Ya, dengan usaha ini saya akan dapat penghasilan sekian. Saya akan dapat untung sekian, insya Allah.
Dengan begitu orang percaya, kemudian dia akan memberi. Tapi begitu kita diberi, ternyata kemarin ada halangan, sehingga itu belum bisa dilaksanakan. Tidak usah diminta, kembalikan. Itu orang Islam. Kembalikan, saya belum bisa. Bolehkah saya pindahkan ke usaha yang lain? Jadi bertanya dulu, usaha yang lain apa? Itu namanya positioning strategi. Secara memposisikan karakter kita di pikiran orang. Orang jangan sampai punya pikiran tentang kita bahwa apa yang kita omongkan ini tidak benar. Kalau sudah berbisnis, kalau sudah teman-teman Tionghoa punya prinsip, sekali dia terbuang dalam bisnis maka seluruh mata rantainya diputuskan. Itu bukan orang Islam. Kita yang punya ajarannya sebenarnya kan, tapi mereka yang praktekkan. Kelemahan kita, kalau mereka diberi kredit 10 orang yang macet 1, kalau kita diberi bantuan 10 orang yang macet 9, terus terang ya, ini yang harus kita perbaiki. Dikira uang bantuan itu, ya sudah, uang itu dibantu kemudian boleh dihabiskan, boleh saja digunakan yang lain setelah ada di tangan. Saya punya staf di usaha saya, dia pegang uang kas, dia tidak punya uang untuk beli pokok anaknya, tidak berani dia ngambil uang. Kenapa Mbak? Pak, kalau uang itu saya tidak berani, Pak, ini kan uang kas untuk usaha, itu uang pokok anak saya itu kan beda lagi, tidak berani. Itu yang benar. Kecuali kemudian saya bilang, ambil saja, tidak usah dikembalikan, ambil saja separuhnya, perlu berapa? 100-200 ribu, ambil saja. Tapi sebelum yang punya uang ini mengikhlaskan, ngomong begitu, tidak berani. Itu yang harus kita pegang di dalam bisnis. Kalau Bapak Ibu sudah pegang seperti itu, dan mitra-mitra ini percaya, butuh modal berapa? Gak akan pernah takut. Kalau resiko, semua bisnis ada resiko. Kalau terjadi resiko bagaimana? Resiko itu kan kuasa Allah, bukan niat kita. Ya sudah, tanggung bersama gitu kan. Enaknya begitu di dalam Islam itu. Nggak ada, ini ya, aku titip uang ya, pokoknya kalau banget aku nggak mau tahu banget ya, pokoknya kamu uangmu tak sita, nggak begitu. Nah, itulah enaknya kita berbisnis syariah berdasarkan akal. Sini. Tadi juga amanah dapat dipercaya. Ingat, ngomongnya benar sehingga orang itu akan percaya. Sudahlah, kalau beli ke dia, kamu nggak akan ketipu. Kalau ada cacatnya, ada kurangnya, dia pasti ngomong, nggak akan disembunyikan. Kalau dia bilang besok, maka mati atau hidup besok dipenuhi. Nggak boleh janji nanti siang, habis zuhur bisa juga habis zuhur ya. Nggak boleh begitu, mengambil kesempatan. Saya kan bilangnya habis zuhur. Habis zuhur itu kan boleh asar, maghrib bisa. Orang mikirnya habis zuhur itu ya mungkin sejam atau 2 jam setelah zuhur. Jadi itu yang harus pegang amanah. Kalau sudah diberi amanah, maka jalan itu. Seperti staf saya tadi. Sehingga saya tidak pernah takut melakukan dia. Ibaratnya tidak dicatat saja saya percaya. Uang itu jangan diapa-apakan. Tapi kan dalam Islam tak boleh. Dalam Islam harus dicatat. Ada tuntunannya nanti. Oke. Yang kedua adalah tabligh atau menyampaikan. Ini kaitannya kalau Rasul kan menyampaikan ajaran agama. Ini semua kan ajaran agama. Harus disampaikan. Cara berbisnis yang benar ini harus jujur, tidak boleh menyembunyikan cacat. Kalau transaksi harus ikhlas sama ikhlas, harus ridho sama ridho, nggak boleh memaksa-maksa. Sampaikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fatwa. Kita harus bijaksana. Ingat, di dalam transaksi kita bisa jadi berhubungan dengan orang Muslim, dengan orang yang kita tidak sukai, kita benci. Karena benci kemudian kita tidak adil memperlakukannya, tidak boleh. Jadi tetap harus bijaksana. Semuanya harus proporsional sesuai dengan semestinya. Ini
kalau karakter ini kita bangun di dalam diri kita, ya semua ini perlu proses ya, perlu proses. Tidak ada orang yang sempurna. Semua perlu proses. Kalau kemarin agak kurang kita dikit, sekarang dikenalkan. Kurang amanah sedikit, sekarang kita tidak melihat kemarin. Kita melihat hari ini dan seterusnya. Kalau kita masalah atau khilaf, ya minta maaf ya, tidak ada masalah. Minta maaf. Itu ya. Inilah kami inginkan para wirausaha binaan Basnas ini semangat untuk membangun karakter seperti ini di dalam proses. Membangun karakter seperti ini. Oke. Nah ini dasar pencatatan. Ini ternyata sudah diajarkan sejak 1500 tahun yang lalu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, kalau ada janji bayarnya, nyerahkannya gitu ya, untuk waktu yang ditentukan. Oh saya janji seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, saya janji berapa hari. Hendaklah kamu menuliskannya, ditulis. Gak boleh percaya sama saya. Bahkan ini sebenarnya kalau transaksinya sudah agak besar, ayat ini kan panjang. Ceritanya di bawahnya itu ada syarat-syarat penulisnya. Dia harus adil, dia harus mahir, dia harus menguasai itu, dia harus profesional. Itu ayat ini bawah. Maksudnya seperti apa? Sebenarnya kalau transaksinya sudah agak besar, itu harusnya ada notarisnya gitu ya. Sebenarnya kalau dalam konsep profesional itu seperti itu. Ya dari kecil-kecil yang penting ada ditulis. Dan jangan lupa begini nulisnya. Bapak pesan batu bata berapa? Saya pesan batu bata 1000. Misalnya dulu ya. Oke. Bayarnya kapan? Seminggu lagi. Kasih buku. Ditulis. Bapak ini namanya pesan batu bata 1000. Bayar seminggu lagi tanggal sekian, tanda tangan. Jangan biarkan saja. Oh iya sudah silakan bawa. Nggak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu loh, Islam itu profesional. Karena saking percaya, masa gak percaya, saya ini kan ustaz, masa gak percaya? Ya begitu, itu ajaran Islam. Jadi suruhnya sungkan, masa itu ustaz suruh tanda tangan dia pinjam cuma 100.000. Tulis. Kita tidak tahu besok dia meninggal. Ahli warisnya, kalau ibu nakir kan udah meninggal nggak bisa kalau nggak ada catatannya. Mohon maaf ya, kemarin bapak punya utang saya lebih banyak. Oh, Allah itu sudah menjaga terus supaya nggak ada masalah, sehingga harus ditulis. Sesama teman harus ditulis kalau utang. Jangan tidak ditulis. Harus sulit ada. Karena itu apa? Ajarkan agama. Ternyata agama kita itu ajarkan profesional. Ada yang utang nggak ditulis? Ada yang utang nggak ditulis di tempat ibu? Yang utang nggak ditulis utang ke ibu tapi nggak ditulis, nggak ada. Tahu orangnya? Saya milih Pak, kalau yang susah bayarnya ada dikasih. Oh iya, iya Pak, susah bayarnya. Iya, benar. Tapi ada juga yang membayar. Iya, terus terang berapa ini uang sama. Kalau bakar nambahnya nggak dikasih lagi. Nah, saya bakar. Kalau saya sudah bakar masak ke sini dari pasaran. Janji. Tapi juga ingat begini ya, ketika dia sudah pada waktunya, kemudian dia waktu bayar utang dan dia datang, kemudian dia mau maaf, kita juga punya kewajiban untuk melonggarkan. Oh ya kan belum mampu ya, ya bayar berapa dulu lah. Kita juga harus baik, gitu. Nggak boleh kita serta merta. Nggak bisa. Pokoknya kalau nggak bisa bayar motor kita ambil. Tidak, itu tidak. Oke, jadi kalau tadi dasarnya adalah suka sama suka, yang kedua harus dicatat. Nah, karena bapak ibu dananya dari Basnas. Basnas itu punya janji. Janjinya apa? Merubah mustahil menjadi muzaki, sehingga Basnas itu harus tahu. Oleh karena itu bapak ibu harus mencatat hari ini belanja apa, ya. Kemudian uang masuk berapa, dicatat minimal
pembukuan sederhana harus dibuat. Seperti apa pembukuan sederhana? Begini saja. Ini langkah awal ini kalau dilakukan nanti enak waktu pengembangan. Kalau ini tidak dilakukan pengembangan bisa susah. Tiba-tiba ibu pengen gini, oh saya ingin memproduksi batu-bata sekian banyak dapat dari perumahan ini sehingga saya perlu tambahan orang, gitu kan? Orang yang ditambah sudah siap semua, modalnya nggak ada kan? Nah, orang yang mau memberi modal yang namanya investor itu pasti melihat catatan keuangan. Jadi sederhana saja, buat aja bukunya 2 atau bukunya 1, tapi yang bagian kiri ini adalah misalnya ini adalah pemasukan, ini yang sini adalah pengeluaran. Nah, sederhana begini saja sudah. Catat di sini misalnya tanggal berapa, gitu ya, berapa nilainya, nanti di sini dijumlah. Ini jumlahnya berapa. Nah, di sini juga begitu nih. Nah, begitu saja. Yang penting ada catatan. Saya kasih tahu rahasia. Kalau itu nanti sudah ingin mengembangkan, misalnya ingin mengambil uang ke banknya bank syariah, kalau bisa, maka yang ditanyakan ini dari sini. Kalau kami yang sudah belajar tentang laporan keuangan, itu nanti bisa dibuatkan laporan, dibuatkan laporan, satu dibuatkan neraca. Neraca itu apa? Untuk melihat berapa sih asetnya, berapa sih kekayaannya, itu kan kelihatan. Kami bisa bantu dalam 1 hari. Kalau catatan ini baik, laporan bergila, bahkan kami bisa menghitung kalau ternyata ibu ini setiap bulan untungnya sekian, walaupun itu nggak menghitung. Tapi kalau laporan ini dibuat, oke. Kemudian kami juga bisa melihat arus kasnya. Jadi uang masuknya itu begini, keluar begini, uang masuk begini, keluar begini. Kami juga bisa melihat perubahan modal. Oh, modalnya sudah tambah ya, kemarin untung sekian, kemudian ditahan sekian. Oh, berarti modalnya sudah tambah. Itu kami bisa membantu membuatkan laporan keuangan. Siapa tahu besok usahanya kemudian besar. Oh, ini perlu uang 100-200 juta ini perlu 500 juta ini. Itu kami buatkan laporan, kita bantu. Dari mana? Dari sini. Kalau nggak ada catatan ini nggak bisa. Nggak bisa dibuatkan ngomong saja, nggak bisa. Ya kalau cuma uang 50 juta mungkin dari itu bisa. Tapi kan kita ingin besar ya. Kita ingin besar. Artinya walaupun hari ini bisnisnya itu hanya bensin saja, itu bisa besar kalau kita usahakan. Nah, kalau jualan bensinnya kemudian setiap hari yang berputar uangnya misalnya 2 juta atau 5 juta, kan besar juga. Bensin keluar berapa persen? Bisa 20% ya. Dari 10.000 untuk 2.000, 3.000 ya, 3.000 bahkan ya. Kalau misalnya 5 juta berarti kan kalau 30% 1,5 juta satu hari. Wah, besar sekali. Tapi Pak, ini pengalaman saya ya. Dulu saya jualan bensin, beli bensin. Nah, sudah masuk dalam jauh, utang dulu ya. Nah, itu sih besar-besar tidak boleh utang. Terus gitu kan Pak? Gak bisa utang, tapi ambil dulu ya, utang dulu. Nanti sore saya bayar. Begitu lagi sampai terus. Saya diam aja. Ada jalan jadi kan yang atas. Ya. Tapi kalau bisnis itu kita tidak salah untuk bapak jangan begitu. Bapak kan dari dulu tidak bilang utang. Kalau utang kami tidak boleh. Karena apa? Uangnya ini nanti langsung Jadi kan putar lagi kan Pak. Iya. Banyak kamu yang begitu terus nggak bayar. Ya banyak. Nah, tapi alhamdulillah ya bisa saya ngumpuli kan hasil jualan. Artinya bahwa kalau catatan ibu ini baik, kami nanti melihatnya di sini gitu kan. Terus kami buatkan laporan keuangan dan neraca dengan buat bilangannya. Oh, ini bagus nih, bisa dibantu ini. Kalau kita bantu uang lagi misalnya 20 juta misalnya gitu ya, kita carikan uang 20 juta. Oh, dia bisa buka tempat jualan bensin di 2-3 tempat misalnya, gitu kan? Kan bisa saya begitu. Motor bunta di kampung, susah goreng blok di kampung makan 4 pulang. Susah Pak. Terus ada yang makan ada yang mau. Ya, itu orang lain ya. Kalau kita sudah dapat pelajaran bisnis syariah itu haram. Makan dulu kemudian bilang utang. Iya. Kenapa? Karena harus ridho sama Iya. itu.
Harus apa? Harus rela sama rela, suka sama suka. Itu suka nggak kalau ada orang begitu? Nggak suka kan? Nah, ada tugas kita tablik. Tadi kan karakter, mohon maaf ya, tidak boleh seperti ini. Bisnis itu, berdagang itu, jual beli itu harus suka sama suka. Ini enak di kamu, gak enak di saya. Dulu susah juga Pak, dulu saya juga bisnis loh, jual HP. Nah, jadi saya catat ya, misalnya tanggal ini bayar. Itu mungkin uang saya di tangan orang tua juga Pak. Jadi saya tagih, oh nanti ya Bu, harus bakar bata. Saya ke sana, oh belum Bu, batanya belum laku. Ya sudah, nanti bulan depan nanti saya datang, oh maaf Bu, belum bakar bata. Oh sudah bakar bata. Dan tidak dibuat perjanjian. Sudah Pak, Perjanjian tertulis. Iya. Jadi kalau saya kan ini dalam jangka terus ya, dalam jangka 2 bulan harus lunas saya begitu. Oh iya Bu, iya. Dan sekalian enggak, sampai sekarang tahun 2009 itu Pak, sampai sekarang. Jadi perjanjiannya ada ya. Iya. Karena kalau sudah utang itu harus ditulis, harus ada saksi. Jadi buat saya sudah Islam itu tegas betul loh, tegas sekali. Tidaklah kamu menuliskannya, tapi ini yang menuliskannya kalau diteruskan ayat ini, dia itu harus profesional. Dia itu harus adil, dia itu punya kemampuan untuk itu. Yang dimaksud itu, kalau zaman sekarang yang dimaksud ayat ini itu ya demokrasi pasuk. Soalnya tahu juga sama saya, tapi ya ketemu malu-malu Pak. Ya, itu juga bagian ibadah juga sih kalau punya kasihan dia malu-malu misalnya. Susah kalau di kampung susah memang. Bisa ya. Di Korea saya jarang pesan, misalnya 2, 3, ya. Catat dulu. Nah, jarang ada. Tapi kalau karakter ya, kalau karakter tidak apa-apa kita mengingatkan. Kalau kita makan. Nah ini mau makan ya, tidak utang kan? Gak apa-apa Bu, nggak dosa utang. Kalau utang sebentar saya dulu sebab untuk utang masih ada nggak apa. Oke ya, ternyata banyak sekali masalah yang dia yaitu itulah saya mengatakan bahwa di dalam bisnis tidak mulus, pasti ada tantangannya yang mungkin sebelumnya kalau yang muda-muda ini belum tahu gitu ya, tapi setelah itu jalan itu pasti ada masalah. Tapi kalau karakter kita itu sidik amanah kabeh papan tadi pegang, insya Allah itu bisa dikikis. Kemudian persyaratan yang harus selalu ditulis. Jadi nanti kami itu kalau datang ke sana itu yang kami lihat itu ini bisa dikembangkan apakah dari sini, bukan dari cerita, bukan dari ceritanya. Oh, nanti ada yang mau beli waktu korban ini akan dijual sekian gitu. Jadi semuanya harus ditulis. Kalau dia misalnya mau beli, kasihlah selembar belangko pesanan supaya kita misalnya kalau yang mau mengembangkan ternak ayamnya, yang mereka yang mau beli telur itu kasihlah form pesanan, beli telur berapa atas nama ibu siapa. Nah kemudian itu diarsip, disimpan. Kalau saya itu di tempat saya itu yang usaha rental itu kan ada formulir digital, karena jangan digital ya. Jadi kalau saya mau ke tempat saya tinggal isi dari rumah, gitu kan, diisi nama ini mau pilih mobil berapa, yang mana, berapa hari, sudah masuk di data. Setelah itu kemudian saya minta untuk transfer. Nah, ketika saya ketemu mitra saya, investor saya tunjukkan laporan itu dibuka, saya ini pelanggan saya. Oh, catatannya rapi. Oh, ternyata untung sendirian. Bahkan karena saya memang sudah ada accounting sendiri, gitu ya, punya accounting sendiri, itu laporan keuangan sudah jadi semua. Tiap bulan ada harga, laba. Tidak usah sampai di situ, sampai di sini saja catatan. Nanti dari sini kami bantu. Seandainya memang, oh ternyata, oh ini kambing ini bisa dikembangkan ini. Kalau sekarang yang ngelola santrinya 10 kambing ini berapa orang yang ngelola? Nah, berapa orang? Pas 10 orang atau 3 orang saja? 5 orang. Iya, jangan sampai 10 kambing yang ngelola 20 orang. Itu namanya tidak proporsional.
konvensional. Sebenarnya idealnya ya kalau kita itu mau jadi omset sekitar ya, 20 juta, 25 juta sampai orang. Karena untung itu kalau pakai konsentrasi kan sekitar 10 dolar. Kalau 20% itu kan sekitar ini 5 juta kan. Baik ya, Bapak Ibu kita teruskan. Kita supaya sama satu wawasan. Oke, kita bandingkan bisnis secara Islami dan tidak Islami. Yang tidak Islami itu istilahnya konvensional. Yang Islami itu syariah namanya. Sesuai dengan hukum agama. Kalau bisnis konvensional, motivasinya itu ke dunia. Pokoknya yang dicari itu harta saja. Kita itu capek kalau mencari harta saja. Nah, bedanya kalau syariah apa? Motivasinya dunia dan mudah-mudahan saya membuat batu ini orang yang membeli bisa bangun rumah gitu ya, dan itu juga saya niatkan karena untuk memenuhi menafkahi keluarga, itu menjadi ibadah jika kita lebih tenang di dalam. Kemudian kalau konvensional yang tidak Islami itu cenderung orientasinya mau halal haram, terus pokoknya mau halal mau haram saya tidak peduli, haram tidak peduli, gitu ya. Tidak jujur, pakai uang bank tetel itu juga bahaya. Ya kalau kemarin pakai bank tetel ya sekarang harus berhenti. Ya bagaimana caranya berhenti ya? Lapor ke Basnas kalau memang terjerat politik, karena itu tugas kami. Nah, jadi dia sudah tidak peduli halal haram. Tidak peduli dia suka atau tidak suka, pokoknya saya bisnis, saya harus dapat untung, kesempatan saya dapat untung, ya saya ambil untung. Kita tidak begitu kalau orang Islam. Orientasinya adalah halal haram. Artinya apa? Ini boleh atau ini tidak boleh. Ini diperhatikan. Karena kalau kita kan disuruh tidak hanya halal saja ya, tapi juga tauhidnya baik. Kalau kita jual makanan itu mungkin prosesnya itu halal gitu, prosesnya itu diperbolehkan. Tapi mungkin makanan itu tidak baik. Ibu sudah tahu, dia karena diabetes itu semua makan nasi banyak, dikasih air manis-manis. Ibu membunuh itu, halal itu tapi tidak baikkan. Jadi memang jadi orang Islam tuh mikirnya sampai di situ. Itu hebatnya orang Islam. Kemudian sering tanpa akad. Jadi pokoknya dia mau ya sudah. Kalau kita harus ngomong di depan, ini saya jual ya dengan harga sekian, kondisinya bayar sekian, setuju bayar sekian, ya, harus begitu. Saya kemarin kan masih bingung, langsung disuruh bayar, misalnya begitu, karena tidak ada akadnya, harus ada akad. Jadi itu apalagi yang mengutangkan itu harus dicatat. Cenderung kemudian kalau konvensional orang yang non Islam itu bisnis itu cenderung strategi itu caranya itu frontal, segala cara, yang penting laku. Kalau kita tidak, jadi kita menerapkan cara-cara yang sesuai dengan agama. Kalau bisnis pokoknya saya nggak mau rugi, kalau untung saya harus ikut, kalau rugi ya kamu sendiri. Itu orang non Islam. Kalau kita tidak boleh. Mungkin hari itu kita sedang diuji. Kerugian itu adalah bagian dari untuk menguatkan mental kita dari usaha. Nah, kita berpikir hikmah orang Islam. Sehingga mau bangkrut mau itu ya biasa-biasa saja, nggak usah stres. Karena apa? Orang Islam itu pasti cara memikul masalah itu benar. Cara memikul orang stres itu kenapa? Karena cara memikulnya itu salah. Waduh, saya sudah rugi, waduh saya bisa bangkrut, waduh kayak nggak ada Allah saja gitu. Kalau kita udah begitu, oh saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Oh hari ini saya dikasih rugi, karena mungkin Allah itu mengingatkan saya. Jangan begitu bercaranya bisnis. Jadi orang Islam itu harusnya nggak boleh stres, nggak stres. Karena apa? Melihat segala yang terjadi itu adalah yang terbaik, yang memang harus terjadi, dan itu adalah takdir yang di atas. Jadi tenang-tenang saja. Enggak apa-apa, rugi harta mau diambil lagi apa? Enggak apa-apa. Allah pasti tahu tidak akan pernah salah menempatkan apa istilah. Karena
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, jodoh, rezeki, mati sudah ditentukan. Enak ya, jadi orang Islam itu kalau paham, tidak pernah stres. Tenang saja. Jadi tetap semangat. Mau untung mau rugi tetap semangat. Semuanya ada hikmah. Inilah perbedaan kalau kita itu berdagang, berbisnis secara Islami atau tidak. Oke. Yang berikutnya, jadi kesimpulan kita, kalau kita berbisnis dasarnya agama, bisnis itu bukan hanya tentang untung dan rugi. Kita tidak hanya mikir untung dan rugi saja, tidak hanya laba dan rugi saja. Tetapi bisnis itu bagi kita orang Islam adalah aktivitas untuk menggapai keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho. Sehingga kalau kita itu mau transaksi gini, oh Allah melihat saya ya Allah, malu saya gitu kalau saya nggak jujur dengan orang itu karena Engkau melihatku gitu loh. Dialog seperti itu di dalam hati itu harus ada, sehingga kita akan menjadi orang yang hati-hati dan jujur. Karena mengenai keridhaan Allah. Mungkin orang tidak tahu, yang di atas tahu kita, yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang mulia atau hina. Mulia mungkin di hadapan orang, tapi yang paling penting mulia di hadapan Allah. Kita itu sudah jujur, kita berkata benar. Nah, kemuliaan dan kehinaan ini yang akan membawa kita ke surga atau neraka. Semua yang kita lakukan ini didasari dengan karena Allah, insya Allah menjadi bagian daripada kita. Ini akan mengantarkan kita ke insya Allah ke surga. Begitu ya. Karena Rasulullah sabdanya itu harta itu akan ditanya dari mana dan didapatkan apa, ini akan ditanya. Inilah esensi atau substansi dari berbisnis secara syariah. Oke. Kemudian ada 9 tips. Ada 9 tips menjalankan kewirausahaan syariah. Ya. Yang pertama, tips yang pertama sesuai dengan passion, tetap bisnis harus sesuai dengan, makanya kami itu kan membuat ibu sukanya apa, bapak sukanya apa gitu ya. Kemudian sesuai dengan skill, punya keahlian apa. Kalau nggak punya keahlian nggak bisa kita bantu, karena kita tidak boleh coba-coba. Sebaiknya jangan coba-coba. Tapi apa yang kita coba, walaupun pengalaman itu sederhana, yang paling penting itu kembali ke pengalaman. Semua jenis usaha bisa menjadi usaha. Jangan lihat bisnis usaha yang kelihatan keren-keren itu. Bisnis sampah pun bisa besar. Ya kan? Saya punya teman sampah itu, nggak usaha sampah itu di Malang itu tiap tahun gajinya enak pos lagi tiap tahun. Karena setiap hari ngirimnya 5 truk sampah. 5 truk beli. Bayangkan itu berapa ton kan? Nah kalau satu truknya paling kecil 4 ton kali 5 kan 20 ton. 20 ton dia masukkan ke pabrik. Harga per kilonya berapa? Per kilonya kan mungkin bisa sampai 5.000. Yang namanya orang 1.500. Nah, 5.000 kemudian dikatakan 20.000 kilo karena dari 20 ton. Berarti kali 5 sehari kan maksudnya bisa 100 jutaan rupiah. 100 juta sehari. Makanya tiap tahun. Jadi bisnis apapun, mau gorengan, mau batu bata, mau ibu apa tadi itu bensin, mau telur ayam, semuanya bisa direncanakan untuk besar. Stepnya yang pertama, di tahap pertama kita harus menjalankan yang tadi, kita harus jadi percaya, kita harus membuktikan, kita harus bicara. Itu bisa. Nah, kalau itu enggak punya kesempatan ya apa? Nah kalau punya orang yang misalnya kita ngambil karyawan itu, kalau bisa karyawan itu sambil diberi pekerjaan apa atau orang nggak di rumah ya, supaya dia bisa dibayar dari kegiatan usaha. Kita harus mikir. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan sumber daya. Sumber daya itu apa saja yang kita butuhkan untuk membangun usaha tadi itu. Dan jangan lupa sesuai dengan syariat. Salah satu syariat yang harus diingat-ingat adalah mencatat. Ingat itu syariat loh ya.
syariat ya, karena tadi ada tuntunannya kan, harus dicatat kan. Selama ini kita sering menyepelekan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita usaha pertama, satu harus fokus. Fokus itu konsentrasi penuh. Di situ nggak bisa. Misalnya kemudian kita sekedar tidak bisa. Jadi apapun bentuk usahanya itu harus fokus. Kemudian pertimbangan kelayakan dan tingkat risiko. Yang pertama, bisnisku ini layak enggak sih untuk dijalankan? Kira-kira menguntungkan apa tidak? Makanya pertama, kami kalau verifikasi kami tanya, itu biasanya itu adalah pasarnya. Ini kalau ibu bisnis ini dijual kemana, yakin laku enggak, yakin untung enggak? Itu pertanyaan yang kami tanya. Ada kemarin itu kami verifikasi, Bapak mau usaha apa? Kamu ingin usaha roti gitu. Kenapa Bapak usaha? Saya dulu pernah kerja di pabrik roti. Oh, jadi bisa bikin roti? Bisa. Terus kalau sudah bikin roti, nanti jualnya kemana? Nah, itu yang saya belum tahu. Bisnis itu jantungnya adalah jualan. Jadi nomor satu yang harus kita kuasai adalah pasarnya. Jangan bikin dulu tapi tidak tahu jualannya. Jadi nomor satu pasarnya dulu. Makanya jelas pasarnya, ya. Kemudian bisa dijalankan. Oh, saya punya cukup waktu, saya punya tenaga, saya punya alat-alat. Kalau kurang apa yang perlu ditambah? Itu layak untuk bisa dijalankan. Kemudian tingkat risiko itu harus selalu diukur. Kalau mengukur tingkat risiko begini, salah satu. Bisnis itu usaha harus dalam genggaman tangan kita. Ya. Bisnis itu harus dalam genggaman tangan kita. Tidak boleh orang lain yang menggenggam. Maksudnya bagaimana? Kita yang punya usaha, tapi dia yang mengendalikan. Kecuali sudah jadi perusahaan besar, ada sistemnya ya. Yang punya saham nggak ikut-ikut nggak apa-apa gitu. Artinya seperti misalnya punya kayak hotel, gitu kan sistemnya udah bagus tuh. Punya misalnya kayak bank itu sudah bagus, yang punya nggak pernah datang juga nggak apa. Tapi kalau bisnis yang gini-gini, yang kecil-kecil, UMKM ini harus dalam kendali kita, jangan dalam kendali orang. Misalnya begini contoh, dia datang ke kita, ini ada pesanan gorengan untuk acara pernikahan. Berapa banyak? 5 juta. Misalnya gitu ya. Oh iya 5 juta. Kemudian karena dia yang dapat order, kemudian barang kita kasihkan dia, nanti tolong ya ditagih sekalian. Itu kita menyerahkan bisnis kita ke dalam beberapa orang. Ingat, bisnis itu intinya adalah di uang. Maka uang ini jangan diberikan orang. Kalau sudah uang harus kita. Ya, karena kita tahu banyak setan lewat kan. Ini uang dipinjam. Ya dia itu baik, tapi kalau dari anak rumahnya kecelakaan, jadi uangnya saya pinjam dulu, itu sudah repot gitu kan. Kita sudah nggak jalan. Jadi bisnis itu harus jalan dengan kita. Kemudian satu lagi, bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan, ya. Cari keuntungan, sampai memang adalah karena keridhaan. Tapi yang kita kejar adalah untung. Jangan sampai ketika kita sudah saatnya menagih, kemudian kita tidak gigih, tidak berjuang keras. Nagih itu tidak berani, tidak perlu. Karena titik puncak bisnis itu waktu nagih. Kerjanya semangat, bikinnya semangat ibu gitu ya. Kemudian diutang sama orang, waktu nagih kita nggak semangat. Aku nggak enak nagih. Hubungan dengan dia itu baik. Tidak boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Itu sah dan itu baik, itu halal, itu hak kita. Kalau memang dia ada masalah tidak bisa bayar, dia harus ngomong kan. Ada masalah apa? Kok tidak bayar? Tidak apa-apa. Tapi kita harus gigih nantinya. Mohon maaf ya, ini anak saya lagi mau bayar sekolah, jadi saya bayarkan sekolah. Oke, saya kan sudah bisa kita bagi. Jadi kita harus gigih itu. Bisa nggak hari ini misalkan 50% aja minimal gitu. Harus berusaha betul. Kalau bisa pulang jangan tangan kosong gitu. Itu ya. Jadi kalau di bisnis itu titik puncaknya itu adalah kita mendapatkan uang. Tapi begitu nanti kita nggak mau. Nggak boleh begitu. Oke ya. Jadi tingkat risiko ini bisa kita hindari dengan cara bagaimana? Dengan cara bisnis harus di dalam genggaman kita.
Jangan uangnya dari kita, usahanya kita, orang lain yang menjalankan, dia juga yang ngatur uangnya, itu alamat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau risiko itu bisa saja kalau urusan-urusan besar ya, misalnya kayak di tempat saya itu renta mobil misalnya, itu risiko saya masukkan semua di asuransi Polres. Sehingga kalau ada kerusakan di atas 3 itu saya pasti bisa klaim asuransi. Memang bayarnya mahal, 4% dari nilai negara. Kalau 100 juta, 4 juta. Kalau 200 juta, berarti 8 juta saya bayar. 85 tahun saya bayar kali 5. Jadi sekitar 40 juta. Tapi resiko itu menjadi terlindungi ketika ada kecelakaan berat, misalnya mobilnya hilang, rusak, itu saya diganti. Itu namanya salah satu cara modern untuk memproteksi dari risiko. Nah, saya nggak tahu kalau kambing bisa nggak diasuransikan. Bisa. Gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah bisnis dalam genggaman ini ya, menerjemahkan untuk menghindari risiko tadi itu atau dengan sistem. Kalau tidak genggam sendiri, memang sistemnya itu sudah sistem itu apa? Sistem itu aturan-aturan yang mengatur sudah lengkap. Misalnya proses belajarnya bagaimana, ada standar operasional prosedurnya. Kemudian bagian keuangan cara mencarikan ada SOP-nya, semua ada SOP-nya, itu namanya sistem. Kalau itu sudah ada oleh apa? Karena tidak tinggal menjalankan. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten mencatat. Konsisten itu apa? Istiqomah. Ingat, Ibu kalau lihat di toko-tokonya saudara-saudara kita CMS ya, selalu kan dicatatkan ada beli. Mereka itu ahli bisnis tuh, tidak boleh tidak dicatat. Karena kalau tidak dicatat, kita lupa nanti. Tadi anaknya minta uang, dikasih uang nggak dicatat gitu. Ternyata uang saya sudah berkurang sekian, itu kaget kita. Tiba-tiba nanti di akhir hari sore dilihat uangnya kurang, lupa. Tadi dipakai apa gitu ya? Nah itu harus dicatat. Biasakan kalau sekarang itu konsisten mencatat. Pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Ingat, ini uang bisnis, ini uang amanah. Katakan kepada orang, bukan uang saya. Memang bukan uang itu, uang amanah. Ada uang di situ. Ini uang umat loh, yang sedang dipinjamkan ke saya untuk dijalankan, baru tidak mengembalikan bantuan. Tapi begini loh. Kalau Bapak Ibu nanti ini berhasil, usahanya berhasil, misalnya yang dikasih kambing, kambingnya berkembang menjadi 100 ekor, misalnya Ibu ya, kan sudah berapa kali lipat kan? Nah, berarti kan kalau dijual lagi 10 ekor kan nggak ada masalah. Nah, yang 10 ekor yang dari Basnas itu kasihkan ke saudara kita yang lain. Ini dulu dari Basnas. Nih, ganti kamu nih, saya sudah punya 100 ekor, dikurangi 10, tinggal 90, nggak ada masalah. Kami inginnya begitu. Jadi ada saudara-saudara yang lain nanti, Ibu hari ini mungkin dapat bantuan untuk goreng hanya 4 juta sekian, tapi besok punya misalnya 5 outlet gitu ya, outlet di Sabanar Lama, Sabanar Baru, di Kampung Arab, misalnya gitu kan, misalnya begitu kan. Loh, semangatnya kan harus begitu kan Bu, dan itu harus dicari gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu, oh yang satu outlet dulu itu modalnya 4,5 juta, datang ke Basnas, ini saya uang yang 4 juta ini bukan saya kembalikan, tapi saya pengen saudara saya yang lain juga akan mencoba, begitu. Kemudian begini, untuk sukses di dalam bisnis itu satu, tidak hanya cukup bekerja keras saja. Bekerja keras sudah pasti. Bekerja keras sudah pasti. Kalau tidak bekerja keras tidak bisa. Artinya apa? Kita punya waktu yang cukup, kita gigih dalam perjuangannya, tapi juga harus cerdas. Cerdas itu bagaimana? Pintar-pintar lah lihat peluang gitu. Kalau kerja keras saja tidak cerdas, 30 tahun hanya buka lapak di situ, jadi itu namanya kerja keras. Gak cerdas gitu. Maksud dari dulu cuma buka lapak itu aja gitu. Dari dulu udah 10 tahun di satu outlet saja. Satu outlet boleh tapi makin besar gitu nah. Jadi begini Bapak. Sebenarnya di dalam bisnis itu supaya bisnis kita itu stabil, yang harus kita pikirkan itu ada dua.
Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah aset yang kita kelola. Banyaknya aset. Oke. Yang kedua yang harus imbang itu adalah kegiatan pemasarannya atau penjualan. Aset sama penjualan ini tumbuhnya harus bareng, sama-sama. Kalau misalnya penjualannya cepat, waduh saya sampai bingung memenuhi pesanan, berarti asetnya kan harus ditambah. Saatnya ini mencari modal lagi. Nah, hitung-hitung ke Basnas misalnya, ya kita mungkin kasih saran, kasih solusi. Atau kalau ada tambahan mustahil baru yang ikut di situ dari atas nama mustahil tadi itu kita bisa mengambil bantuan tadi itu dikembangkan. Jadi dua ini harus seimbang, yaitu antara pertumbuhan aset, aset itu kekayaan, harta yang kita kelola untuk usaha, kemudian ditambah dengan pertumbuhan pasar, penjualannya itu harus seimbang. Terus ini dikontrol dua ini. Oh, aset saya ini sudah banyak, pemasarannya kok turun, ini bahaya, nanti bisa lama-lama bisa rugi dan bangkrut. Ini harus dorong pemasaran. Oh, berarti saya harus promosi, harus melakukan apa? Nah, ini harus seimbang terus, bareng-bareng ini. Contoh yang paling gampang begini. Misalnya dulu saya punya 2 mobil, saya mulai itu rental ini. Saya itu hampir 1 bulan sampai gak naik mobil, naik motor terus, kan mobilnya disewa terus, kan? Oh, berarti pasar saya bagus. Saya tambah mobil ini, gitu. Kalau saya tambah lagi mobil 1. Selang berapa bulan lagi? Kadang-kadang 10 hari ada mobil, kadang-kadang 15 hari ada mobil. Wah, berarti pasar saya tumbuh nih, aset saya harus tambah. Jadi tadi mobil 1, gitu loh. Nah, sekarang ini, misalnya ini sudah sekian mobilnya. Tiba-tiba pemesannya hari ini kok kosong ya? Seminggu ini mobil yang keluar cuma 1 atau 2. Wah, saya harus promosi. Harus pasang status gitu ya, kemudian di grup saya masukkan gitu ya, hari ini langsung ada kesana. Mungkin ibu juga begitu, misalnya ini agak sepi di grup dimasukkan, wah ini grupnya paling banyak misalnya gitu kan, dipromosikan di situ. Jadi usaha itu harus ada, jadi menyeimbangkan antara aset dan ini asetnya lah ya, kayak gini. Itu juga. Oke, kemudian yang berikutnya adalah setelah konsisten mencatat pisahkan keuangan pribadi dan bisnis, perkuat kepatuhan terhadap syariat dan rencana kegiatan. Jadi harus direncanakan. Jadi kalau punya kambing itu ada istilah RKR, rencana kegiatan dan lain-lain. Jadi harus punya rencana dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya. Nanti kira dibuat istilah itu reng-rengan, catatan. Kira-kira kegiatan saya itu apa saja kegiatan itu? Cari pakan, misalnya dia untuk cek kesehatan berapa hari sekali gitu kan? Ada rencana itu dan kita harus patuh terhadap rencana tadi itu. Jangan tiba-tiba berbisnis yang lain yang saat itu tidak direncanakan dari awal. Kalau merasa punya untung, punya uang, ada orang nawari, beli tanah, belikan tanah di situ, ini murah, bisa dijual untuk sekian. Jangan tergoda. Sudah ini saja, ini nanti mau untung paling 1 bulan ini langsung berapa uang? Berubah ya. Jangan melakukan itu. Jangan melakukan bisnis yang tidak ada rencananya dengan baik. Karena tanpa perencanaan cenderung akan menemui kegagalan. Nomor 1 lagi yang ditanya, saya pengalaman nggak di situ? Saya bisa nggak di situ? Kalau enggak jangan tergiur begitu besar tapi kita nggak punya pengalaman. Kenapa? Karena setiap bisnis itu pasti ada masalah. Nggak ada bisnisnya. Orang bilang, oh enak punya walet ya, bikin walet. Karena saya juga bikin walet, 3 tahun nggak ada hasil. Saya diolok-olok, ngapain kamu beli mobil lagi? Aku beli mobil hari ini, besok aku sudah dapat uang. Kalau walet ini sekali panen 100 juta, 200 juta, saya tungguin 3 tahun belum ada hasil. Jadi belum tentu sesuai dengan pengalaman kita. Kalau kita sudah mempertimbangkan semuanya, jadi kita harus patuh. Yang pertama patuh terhadap ketentuan agama, yang kedua sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran kita. Rencana kita apa? Jadi harus dibuat rencana.
Ya, kemudian terus promosi dan menjual. Ingat, Bapak Ibu, bisnis itu intinya adalah menjual, jantungnya adalah menjual. Jadi kalau hari ini kita tidak jualan, namanya bisnis kita berhenti. Apapun bentuk bisnisnya, itu namanya berhenti. Promosi setiap hari, tiada hari tanpa promosi, tiada hari tanpa menjual. Kecuali mungkin tamunya belum menghasilkan anak ya. Nanti kalau yang telur ini setiap hari itu menjual, karena itu ayam itu bertelur tiap hari ya. Harus dipromosikan itu, jangan sampai orang tidak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah hitung dan sesuaikan keseimbangan antara pertumbuhan pasar dengan pertumbuhan aset dan sumber daya yang tadi ya. Asetnya sama, pasarnya harus imbang. Itu pegang terus. Oh ini saya terlalu maju di pasarnya, nanti saya nggak bisa penuhi, orang akan kecewa. Oh ini saya terlalu banyak aset tapi nggak ada hasilnya, apa cuma juga dalam bisnis. Jadi harus imbang. Ketika ini, kapan kita akan mengembangkan usaha? Ketika pasar kita sudah tumbuh, kembangkan usaha. Ketika pasar tumbuh, kembangkan lagi asetnya. Jadi kalau ibu sudah tidak bisa melayani lagi, sudah memberikan semakin banyak, kita diskusi lagi. Wah, pasar sudah banyak. Tapi kalau tidak ada uangnya lagi, kita diskusi pengembangan aset. Begitu, ibu juga begitu, saya juga nggak bisa ini memenuhi apa batu bata ini. Kalau tambah mesin, mungkin saya bisa. Itu berarti asetnya waktunya ditambah. Ibu juga begitu, misalnya kalau dimulai dari BBM, ini sekian hari nggak bisa saya terpenuhi gitu. Wah, berarti harus tambah lagi tempatnya, botolnya gitu kan, modalnya. Itu nanti masuk pada step pengembangan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cara strategi. Ini kita sudah masuk ke pengembangan. Strategi itu cara. Cara. Strategi diversifikasi berhubungan untuk pengembangan. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu itu ingin mengembangkan usaha, saya mau tambah usaha apa ya? Maka sebaiknya tambah usaha itu istilahnya bahasanya diversifikasi. Jadi produknya itu ada lagi tambahan beda. Usahakan yang ada hubungannya dengan usaha pertama. Jadi misalnya begini, saya usaha, ibu usaha batu bata. Wah, saya mau usaha angkutan ikan. Ada hubungannya kan Bu? Satu, untuk memenuhi angkutannya sendiri. Yang kedua, kalau ada orang lain mau pesan gitu ya. Itu maksudnya. Jadi usaha kenapa? Karena begini, kalau itu ada berkaitan dengan usaha yang pertama, maka risikonya lebih rendah. Kalau ini tidak jalan, ini masih membantu. Contoh begini, contoh lain ini, yang maksudnya diversifikasi berhubungan. Saya ingin mengembangkan usaha lagi, rental saya itu dengan apa? Dengan cuci mobil dan spare part. Kenapa? Karena setiap hari saya cuci mobil di rumah itu sekitar 5 mobil itu dicuci yang datang. Nah kalau 1 bulan 5 kali 30 kan sudah berapa? Ada 140 mobil gitu kan? Kalikan 50 itu berapa lah? Kalau saya buka cuci mobil minimal saya ngangkat orang, 1 orang untuk cuci mobil itu sudah memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi di luar itu masih bisa terima order dari luar. Itu maksudnya berhubungan. Kalau kambing misalnya, usaha apa ya? Oh mungkin usaha pupuk organik apa kayak kambing itu apa? Ya itu kan berhubungan gitu kan? Berhubungan kan? Atau usaha pakan ternak fermentasi berhubungan apa? Untuk kebutuhan kita sendiri bikin pakan fermentasi disimpan ada stok 3 bulan. Sudah nggak usah ngarit ya, ini masih ngarit ya? Udah ketinggalan zaman. Jangan ngarit lah. Bikin fermentasi, dibuat fermentasi, kemudian setiap hari kan kalau makan kambing langsung kasih ke situ. Tapi ini sisanya juga bisa ditawarkan kepada orang lain. Nah, jadi itu namanya diversifikasi yang berhubungan sehingga menguatkan bisnis pertama. Jangannya nggak ada habis usaha kambing kemudian kaplinan, nggak sambung, nggak sambung. Nah, kalau ada perumahan kemudian jual rumah susah, jual kambing itu masih sambung. Material masih sambung. Itu maksudnya cara untuk mengembangkan usaha itu yang bagus itu yang berhubungan, ada hubungan
sebenarnya dengan usaha pertama. Minimal dia akan mendukung usaha pertama supaya lebih kuat. Yang kedua, mendatangkan pendapatan baru. Kemudian yang terakhir, jangan lupa sekarang ini sudah eranya digitalisasi sistem. Nanti mahasiswa walaupun WA group sudah banyak, tambah lagi satu ya, WA group untuk binaan Basnas ini. Siapa tahu ada masalah, dapat bisa diskusi di situ ya, Bu. Tidak putus komunikasi ya. Berarti biasanya saya kalau beli batu bata mau bikin rumah, itu dengan kalau korban mau kambing di sana, usahakan kita saling memperkuat. Tapi kalau mau bensin ke sana terlalu jauh. Iya. Saya itu kalau beli bensin banyak itu mesti. Karena kan isinya kan mobil-mobil gitu kan. Tapi ya nggak tahu nanti kalau misalnya pas lewat sana ya bisa mobil sana. Saling apa? Ya saling memberi antara kita, saling mensupport. Ayo ini kita tahu. Jadi cukup dengan digitalisasi sistem, manfaatkan handphonenya untuk berbisnis, bikin websitenya, didesain gitu ya. Nanti kalau orang supaya tahu bahwa di situ ada ternak kambing. Nanti yang ayam ini kan pangsa pasarnya ini kan setiap rumah kan. Nah, berarti itu kan bisa dikembangkan mulai dari status, walaupun ini ayamnya kan belum dikirim ya. Nah, tapi kan kita memang harusnya begini. Ini mohon maaf, sebenarnya pelatihan ini agak terlambat. Harusnya sebelum menerima uang kita ngomong sini dulu gitu. Sehingga begitu sudah dimulai ada masalah kan kita bisa ngomong di grup. Saya ada masalah begini. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, jadi itulah kira-kira wawasan tentang kewirausahaan syariah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat yang sama kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha yang berdasarkan ketentuan agama. Kemudian nanti terkait dengan teknis, misalnya tentang pemodalan, gitu ya, pengembangan, gitu, bisa kita diskusi di luar ini. Karena kita masih bisa bertemu kembali. Kalau ada grup ya nanti silakan dibentuk, nanti kita komunikasi dari sini. Saya kira begitu, mungkin mau bertempat diskusi. Ya, setelah presentasi tadi dan di mana beliau menyampaikan bahwa segala aktivitas itu harus mengikuti ketentuan syariat agama Islam, dan di mana di dalam Islam itu kita sudah bisa mendapatkan ilmu dan bisa belajar dari karakter Nabi Muhammad SAW, yang dimana karakter beliau dalam berbisnis itu perkataannya benar, dapat dipercaya, dan menyampaikan yang sebenarnya harus disampaikan. Yang kedua, persoalan pebisnis Islam dan non-Islam, yang dimana Islam itu harus memperhatikan halal dan haramnya, yang sedangkan di non-Islam itu tidak memperhatikan, yang jelas mereka untung banyak. Yang kedua itu terkait dengan di dalam berbisnis di dalam Islam itu harus memikirkan dunia dan akhirat, sedangkan di non-Islam itu hanya memikirkan persoalan dunia saja. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tahap tanya jawab, sempat dari ibu-ibu atau teman-teman bapak-bapak ada yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini, kami persilakan. Ibu sempat ada yang mau bertanya terkait dengan usaha. Oh iya, ibu tadi bisnisnya apa? Jualan nasi. Jualan nasi. Oh, yang di Polda, tidak Polda. Oh, tapi sudah jalan kan Bu? Ya, sudah jalan. Tapi itu apa keinginan saya kan tidak masuk depan ini di tempat kami di depan itu di situ aja kan. Sebab berapa masih kami ingin di situ aja belum kami tempat. Story itu nanti diverifikasi di lapangan. Bisa kita lihat di lapangan. Nanti silakan saja disampaikan kami, begini nanti kita lihat di lapangan. Apakah
itu cukup memenuhi syarat untuk bisa dibantu misalkan gitu ya. Oh sudah. Oh, bukan untuk mencari. Bukan untuk tempat dinding. Oh, tempat dinding. Karena memang waktu Masih pakai meja. kami tanya itu kan kami ingin mengukur kan apa sebenarnya yang harus. Ya nanti kalau ada apa-apa konsultasi silakan saja, nanti kita cek ke lapangan. Kalau apa namanya berkaitan dengan pengembangan ini kan, saya kan sudah jalan di mengulang video kemarin. Dia tanya lah, ya sudah jalan-jalan apa kira-kira apa sih yang bisa kembangkan? Karena saya ini kan sudah jalan tapi kebetulan apa Sudah saya. Ya nanti kita ke lapangan ya, nanti ke proses sekolah dijadwalkan apa, karena ini banyak juga yang diverifikasi, nanti bisa. Bisa saya kasih arti kan sekarang ini gangguan tempat masalah-masalah dari segi kosong. Jadi kita itu harus punya stok. Nah sekarang ini berbeda. Tidak bisa produksi. Tidak bisa produksi. Ya masalah sebetulnya diinventarisir. Yang penting kalau ada masalah diceritakan saja ke kami, tapi kami juga tidak mau selalu berjanji ya, karena kan kami juga harus pertimbangkan. Di samping dananya itu memang harus diatur, dibagi, kami berharap apa yang kami sampaikan itu memang betul sesuai dengan kebutuhan. Aku juga Pak, karena saya baru jalan, jadi modal itu kayak modal tak kira itu modal itu. Bangunan apa semua kan, terus kayak kedelai, terus sari garam semua. Jadi kalau tidak cepat kayak musim uang ini kan pasti punya perkembangan. Karena saya tidak suka kok buat tidak pakai sari garam. Jadi kalau kamu suka apa kelebihan? Kelebihannya dia rasanya bisa dimakan langsung. Dia tahunya itu nggak asam, dia padat, teksturnya padat. Jadi saya pertama di sini sudah tahu boleh juga kan, tidak ada masalah di sini. Karena saya kan nggak mau juga ambil yang kayak bang profesional. Saya betul-betul murni istilahnya yang sedikit-sedikit itu. Saya kebetulan ketemu beliau kan. Kalau saya ngajukan di bank saya pernah agak ribet Pak. Ya, saya bisa. Ya, nanti kami agendakan untuk melihat. Oke. Dari teman-teman peternak. Oh iya, dari kami Pak ya, dari Profesor Zahra mengenai kambing. Sudah disampaikan Pak Siar mengenai pakan sih Pak ya. Kita kan masih cara tradisional kayak cara ngarit kan pagi sore. Karena kebetulan juga lahan kita kan Pak masih dominan zamannya ukus sama hilang-hilang liar gitu lah Pak. Nah jadi untuk sementara kita proses pakan, kita sambil juga sih mau buat kolam pakan di rencana kan. Jadi untuk sementara rumput-rumput itu yang sudah kita bersihkan, kita siapkan lahan buat kolam pakan. Jadi untuk sementara kita sudah tanam halus juga Pak, proses pembibitan variabel sama singkong juga sih kan. Lumayan juga sudah ya. Enggak ya, dan pohon gamal yang kayak apa sih jagung ini. Ya, pohonnya yang tinggi, pohon kayak untuk pakan. Oh iya. Nah, saya sampaikan Bapak sih Pak mengenai makanan fermentasi sih. Kita sih punya rencana ke depan sih ya. Dan juga kita sempat juga studi banding Pak yang dibilang pas itu kan termasuk binang bahasa ya. Sempat juga kita dapat di sana. Proses pembuatan pakan fermentasi kan mereka bukan pakai alat supaya alat pencacar gitu. Jadi rumput-rumput yang keras atau apa itu kan bisa dimakan semua bersama kami. Ya, jadi bisa kita manfaatkan semua gitu. Jadi karena kuncinya kan kami ini hampir setiap jam makan terus gitu kan, dapat ilmunya gitu. Jadi
kita memang betul harus menyiapkan pakan gitu kan, harus betul-betul menyiapkan pakan, memang harus pakan banyak. Mungkin salah satu solusinya seperti pakan fermentasi yang bisa kita setor sampai 3 bulan gitu. Nah jadi kita punya rencana ke depan sih supaya kita bisa manfaatkan lahan, kemudian juga rumput sekitar, termasuk juga yang pada batang keras bisa kita manfaatkan ya dengan cara pencacah rumput itu sih Pak. Jadi kita juga pengalaman juga yang masih mereka buat pakan fermentasi rata-rata dicacah dulu, baru mereka fermentasi. Jadi Saya proposal kemarin nggak ada alat. iya, yang situ ada ya. Ini ada kok, ini nggak ada. Kata Bang Sali kalau ini dia nggak menunjukkan ini Pak, itu kan kita sesuai dengan apa yang Iya. diajukan. Pas tahu juga bagus. Pas tahu. Berarti kalau yang ayam ini nanti yang terus yang bertanggung jawab 3 ini kan? Sekarang ini ya, jangan berubah-ubah. Nanti yang mengelola di sana ternyata yang lain ya, itu pelatihan. Sudah ada yang mengatur. Jadi ya. Dalam pasnya ada yang rentan, ada terbatas aja. Jadi ternak sapi, Mungkin. Jadi Bapak Ibu